Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Bu Dwi Maftuhah di pelajaran biologi. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai organ pencernaan manusia. Organ pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Mari kita bahas satu persatu. Sebelum lanjut ke materi, yuk kita simak dulu video ini. Video ini akan memvisualisasikan bagaimana proses makanan kita dicerna hingga menjadi feses. Chewing breaks the food into pieces, while saliva mixes with food. Once you begin swallowing, the process becomes automatic. Muscles in your esophagus propel food down to your stomach. A ring-like muscle called the lower esophageal sphincter relaxes and lets food pass into the stomach. The stomach produces enzymes and acids, and stomach muscles mix food and liquid with digestive juices. Then, the stomach slowly empties this semi-fluid composition called chyme into the first section of the small intestine, called the duodenum. The pancreas makes enzymes that break down carbohydrates, fats, and proteins and delivers them to the duodenum through small tubes called ducts. The liver makes a digestive juice called bile. That helps digest fats and some vitamins and store it in the gallbladder. When you eat, your gallbladder squeezes bile through the ducts into your duodenum. The peristalsis actions of the small intestine mix food with digestive juices and push the mixture forward for further digestion. Water and essential nutrients pass through the small finger-like projections called villi into the bloodstream. As peristalsis continues, the waste products of the digestive process move into the large intestine. More water absorbs here. Bacteria in the large intestine helps break down remaining nutrients and materials and changes the waste from the liquid into the stool. Peristalsis helps move the stool into your rectum. The anus is the last part of the digestive tract. It is 2 inches long. The anus is surrounded by sphincter muscles that are important in allowing control of stool. It lets you know whether the contents are liquid, gas, or solid. Baik, setelah menonton videonya, yuk kita bahas satu persatu organ pencernaan manusianya. Yang pertama, saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Saluran pencernaan yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut terdiri atas bibir, gigi, dan lidah. Bibir berfungsi untuk menahan makanan di mulut agar tidak tumpah. Selanjutnya yaitu gigi. Terdapat 4 macam gigi yaitu incisor, canine, premolar, dan molar. Terdapat 2 bagian gigi yaitu crown and root. Lapisan gigi terdiri atas enamel atau emel dan dentin. Fungsi gigi sendiri yaitu memotong, mengoyak, merobek, mengunyah makanan sehingga menjadi lebih halus. Selanjutnya yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan, mencampur atau mengaduk makanan, dan membantu proses menelan. Saluran pencernaan selanjutnya yaitu faring. Terdapat 3 bagian yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Fungsi faring sendiri adalah untuk menelan serta menghubungkan rongga mulut dengan esofagus. Kemudian esofagus. Bentuk esofagus berupa tabung memanjang kurang lebih 25 cm. Letaknya berada di belakang trakea. Ototnya dapat menggerakkan bolus meramas-remas atau disebut dengan gerakan peristaltik, sehingga
Pada bagian esofagus terjadi proses pencernaan secara mekanik. Kemudian fungsi dari esofagus yaitu menyalurkan makanan dari faring ke lambung. Saluran pencernaan selanjutnya yaitu lambung. Terdapat 4 bagian lambung yaitu kardiak, fundus, badan, dan pilorus. Pada lambung terdapat bagian kardiak sphincter yang berfungsi agar asam lambung tidak naik. Pada bagian lambung terdapat 3 lapisan otot yaitu otot menyerong, melingkar, serta memanjang. Lambung dapat menyimpan kim selama minimal 2 jam. Pada bagian lambung terjadi pencernaan mekanik oleh otot dan pencernaan kimiawi oleh enzim, HCl, dan hormon-hormon. Pencernaan kimiawi pada bagian lambung dilakukan oleh enzim-enzim sebagai berikut. Yang pertama adalah amilase saliva, yang kedua pepsin, yang ketiga renin, yang keempat lipase, dan selanjutnya oleh HCl atau asam lambung. Kemudian, bagian selanjutnya yaitu usus halus. Pada usus halus terdapat 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada bagian usus halus terdapat pelika atau tonjolan serta villi sehingga dapat memperluas area penyerapan sari-sari makanan. Organ usus halus berfungsi untuk mengolah kimus sehingga menjadi lebih halus lagi serta terjadi penyerapan sari-sari makanan. Berikut adalah struktur dari pelika dan villi. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi oleh berbagai macam enzim yang disajikan pada tabel berikut. Silakan bisa disimak ya. Saluran pencernaan yang terakhir yaitu usus besar dan rektum. Usus besar terdiri dari 4 bagian, yaitu ascending, transversum, descending, dan sigmoid. Fungsi usus besar yaitu sebagai tempat penyerapan air dan pembusukan. Yang terakhir yaitu rektum. Rektum adalah lanjutan dari kolon sigmoid. Fungsi rektum yaitu sebagai penampungan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Bagian selanjutnya yaitu kelenjar pencernaan. Terdapat beberapa kelenjar yang berperan dalam pencernaan, antara lain yang pertama adalah kelenjar ludah. Pada tubuh kita terdapat 3 pasang kelenjar saliva, yaitu kelenjar parotid. Kelenjar parotid merupakan kelenjar ludah terbesar, terletak agak ke bawah di depan telinga. Yang kedua adalah kelenjar submandibular, terletak di rahang bawah, dan sublingual, terletak di bawah lidah dekat kelenjar submandibular. Fungsi dari ludah itu sendiri adalah melembabkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan. Yang kedua, menguraikan amilum menjadi maltosa karena mengandung enzim amilase. Kelenjar pencernaan selanjutnya yaitu hati. Fungsi hati dalam sistem pencernaan antara lain menyekresikan empedu untuk mengemulsikan lemak, menyimpan gula darah dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali menjadi glukosa, serta menyintesis lemak dari karbohidrat dan protein. Selanjutnya yaitu empedu. Empedu dihasilkan oleh hati. Garam empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak, melancarkan kerja enzim lipase dalam memecah lemak, dan membantu absorpsi hasil pencernaan lemak yaitu gliserin dan asam lemak. Kemudian pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim. Enzim yang dihasilkan berfungsi untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Enzim yang dihasilkan antara lain tripsinogen, kimotripsin, lipase, dan amilase. Kelenjar pencernaan selanjutnya yaitu usus halus. Selain menjadi saluran pencernaan, ternyata usus halus juga berfungsi sebagai kelenjar pencernaan loh. Mengapa demikian? Karena pada dindingnya menghasilkan enzim-enzim. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh dinding usus halus disajikan pada tabel berikut. Sekian pemaparan materi mengenai organ pencernaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.